Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
1945 menjadi masa penting dalam sejarah dunia. Periode ini sekaligus menjadi babak akhir dari Perang Dunia Kedua. Are contained in the instrument of surrender now before you. In the instrument of surrender now before you. Proklamasi. Di tengah kemelut dunia, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun perjuangan bangsa Indonesia belum berakhir. Kemerdekaan ternyata belum dapat dinikmati seutuhnya. Hasil yang kita capai hari ini merupakan hasil perjuangan para pejuang di masa lalu. Orang yang tidak tahu sejarah hari ini tidak akan punya konsep di masa depan. Setelah kekalahan Jepang tanggal 15 Agustus tahun 45, maka Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua mulai bergegas akan melakukan invasi ke wilayah-wilayah yang sebelumnya diduduki oleh Jepang. Jenderal MacArthur sebagai pimpinan SWAPA, Southwest Pacific Area, yang juga adalah pimpinan tertinggi dari tentara gabungan. Tujuan atau tugas dari Southeast Asia Command ini yang pertama adalah untuk melucuti tentara Jepang, dan yang kedua adalah untuk mengevakuasi tawanan-tawanan Jepang. Itu yang terkenal dengan APWI, Allied Prisoner Wars and Internees. Kemerdekaan Indonesia masih berusia seumur jagung ketika Sekutu menjalankan misi internasionalnya. Di bawah komando Lord Mountbatten, tugas mengurus tawanan perang dan pelucutan tentara Jepang dijalankan oleh Allied Force Netherlands East Indies atau AFNI. Untuk daerah Sumatera dan Jawa, pimpinan tugas AFNI diemban oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Kala itu, di Indonesia terdapat sekitar 70.000 tawanan perang dan interniran yang tersebar di seluruh Pulau Jawa. Sebelum kedatangannya ke Jakarta, Sir Philip Christison dalam pernyataannya di sebuah radio Singapura sempat menyatakan bahwa Sekutu hanya akan menjalankan tugas kemiliteran dan tidak mau ikut campur dalam politik dalam negeri Indonesia. Tidak mengetahui rencana Sekutu dan Belanda di balik misi pemulangan tawanan perang dan pelucutan tentara Jepang, bangsa Indonesia awalnya tidak menentang kedatangan Sekutu. Namun, kesepakatan Sekutu Belanda dalam Civil Affairs Agreement membuat Inggris mengikut sertakan beberapa perwira pemerintahan sipil Hindia Belanda atau NIKA sekaligus kesatuan pasukan Belanda saat kedatangannya ke Jakarta. Sebelumnya, pemerintah Belanda melakukan serangkaian lobi dan pertemuan dengan pemerintah Inggris. Hasilnya, pada 24 Agustus 1945 disepakati oleh Sekutu dan Belanda
bahwa wilayah Hindia Belanda yang berhasil direbut sekutu akan diserahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintahan sipil Hindia Belanda atau NICA. Lord Mountbatten sebagai pemimpin Southeast Asia Command mengeluarkan surat perintah kepada para komandan divisi. Kalimat dalam surat perintah ini kemudian berakibat fatal bagi rakyat Indonesia, terutama di Surabaya. Lambat laun, kepercayaan Indonesia terhadap keberadaan sekutu meredup. Tidak terkecuali dalam urusan pengiriman perbekalan tawanan perang di Jawa Barat misalnya. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.